dan fisik mereka untuk bergabung dan belajar bersama dengan anak-anak normal di sekolah reguler. Kehadiran sekolah ini merupakan upaya untuk menghapuskan stigma sosial yang muncul di tengah-tengah masyarakat sebagai batasan di tengah-tengah masyarakat, seperti di mana anak berkebutuhan khusus ini diharuskan untuk bersekolah di sekolah khusus juga. Nah, dengan adanya sekolah inklusif ini, anak-anak dengan berkebutuhan khusus dapat memiliki kesempatan dan kesempatan dalam mengakses pendidikan dan bersekolah di sekolah reguler layaknya anak-anak pada umumnya. Selain itu, dengan adanya sekolah inklusif ini juga memungkinkan dapat menghilangkan stigma sosial terhadap anak berkebutuhan khusus. Jadi manfaat sekolah inklusif ini tidak hanya memberikan peluang bagi setiap anak untuk setiap anak tanpa terkecuali untuk mengembangkan potensi mereka, tapi juga di sisi lain sekolah inklusif ini juga berkontribusi untuk membentuk masa depan masyarakat yang lebih adil dan lebih inklusif. Selanjutnya ada prinsip-prinsip sekolah inklusif. Baik, prinsip pertama adalah kesetaraan dan keadilan. Kesetaraan pendidikan menyoroti untuk pentingnya memberikan kesempatan yang sama bagi anak-anak tanpa melihat kondisi sosial, kondisi fisik, sosial, emosional, mental, atau kebutuhan khusus lainnya untuk mendapatkan akses yang sama dalam fasilitas program dan hal-hal lain yang mendukung pendidikan yang bermutu dan mengembangkan potensi mereka. Ini berarti tidak boleh ada siswa yang merasa terkucilkan ataupun terdiskriminasi. Bahkan sebaliknya, mereka patut dan layak merasa dihargai dan didukung dalam sekolah inklusif ini. Inklusif ini harus memberikan kesempatan yang sama bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus maupun tanpa berkebutuhan khusus untuk belajar bersama di lingkungan yang mendukung dan tidak diskriminatif. Yang kedua adalah partisipasi aktif, di mana sekolah inklusif ini harus mengizinkan setiap peserta didik dapat berpartisipasi aktif terhadap seluruh kegiatan sekolah, yang mana mencakup kegiatan akademik, sosial, maupun eksternal. Hal ini interaksi antara anak berkebutuhan khusus dan tidak berkebutuhan khusus juga termasuk untuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosional mereka. Baik, kemudian ada prinsip diferensial pengajaran, di mana diferensial pengajaran ini mengakui bahwa setiap siswa memiliki gaya dan kemampuan belajar yang berbeda-beda, sehingga dengan adanya diferensial pengajaran yang fleksibel memungkinkan setiap siswa dapat belajar dengan cara yang paling cocok untuk kemampuan mereka. Kemudian ada prinsip kolaborasi, di mana sekolah inklusif ini membutuhkan kerjasama antar berbagai pihak, diantaranya itu keluarga, guru, konselor, dan juga masyarakat untuk memberikan dukungan yang diperlukan oleh anak berkebutuhan khusus dalam perkembangannya hingga mencapai perkembangan yang optimal. Nah, selain itu juga memberikan tanggung jawab kepada seluruh komunitas sekolah. Baik, manfaat sekolah inklusif bagi anak berkebutuhan khusus. Sekolah inklusif memberikan sangat banyak manfaat pada anak berkebutuhan khusus, di mana lingkungan inklusif memberikan mereka motivasi dan dorongan untuk mencapai
potensi mereka secara keseluruhan. Kemudian, sekolah inklusif memberikan mereka kesempatan yang sama dalam mengakses pembelajaran dan kemudian sekolah inklusif memberikan mereka kesempatan yang sama dalam akses pendidikan dan pengalaman belajar, sehingga tidak hanya meningkatkan keterampilan akademik mereka, juga meningkatkan keterampilan sosial emosional mereka. Nah, sisi lain mereka juga dapat belajar bersama teman-teman sebayanya dan berkembang secara holistik. Nah, kemudian yang kedua, bagi anak tanpa kebutuhan khusus. Nah, di sisi lain sekolah inklusif juga mendatangkan manfaat bagi anak tanpa kebutuhan khusus yang bersekolah di dalamnya, di mana mereka dilatih untuk menjadi pribadi yang empati dan lebih peka terhadap perubahan. Kemudian mereka meningkatkan keterampilan sosial emosional mereka saat berinteraksi dengan anak-anak berkebutuhan khusus yang berbeda dengan mereka. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang bersekolah di sekolah inklusif cenderung memiliki sifat yang positif terhadap keberagaman dan dapat berinteraksi dengan lingkungan yang berbeda-beda. Sehingga dari sini diharapkan agar mereka dapat menciptakan masa depan masyarakat yang lebih baik sebagai generasi muda yang memiliki sikap toleran dan menghargai perbedaan. Baik, selanjutnya ada manfaatnya bagi masyarakat. Nah, sekolah inklusif ini bukan hanya tentang memberikan kesetaraan belajar yang sama, kesetaraan belajar bagi setiap anak, tapi juga sekolah inklusif ini tentang bagaimana menciptakan masyarakat yang inklusif dan adil secara keseluruhan, di mana melalui pendidikan inklusif, kita dapat menciptakan fondasi yang kuat untuk membangun masa depan yang lebih adil, di mana setiap anak memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan potensinya secara optimal, sehingga kita sebagai masyarakat memerlukan adanya kerjasama untuk membangun lingkungan yang inklusif tersebut yang diperlukan anak-anak bangsa tanpa terkecuali dengan anak berkebutuhan khusus untuk mencapai potensi terbaik mereka yang nantinya akan berkontribusi dengan masyarakat. Langsung saja ke materi kedua, teman-teman. Setiap individu memiliki konsep diri yang terbentuk melalui tahapan perkembangannya, di mana lingkungan sangat berperan penting dalam membentuk konsep diri ini. Individu akan memiliki konsep diri yang baik jika mereka memiliki pemahaman yang baik pula tentang dirinya yang diperoleh dari dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Selain itu, mereka akan mendapatkan konsep diri yang buruk jika jika memiliki pemahaman yang buruk terhadap dirinya yang diperolehnya dari dirinya sendiri ataupun dari pandangan atau penilaian orang di sekitarnya, seperti sosok yang buruk, tidak berarti ataupun aneh. Karena itu diperlukan adanya pemahaman yang baik dari lingkungan terhadap anak berkebutuhan khusus, khususnya melalui orang tua, pendidik, dan yang tak kalah berpengaruhnya yakni masyarakat. Nah, pemahaman yang baik ini diharapkan mampu berkontribusi untuk membentuk pemahaman diri yang baik, sehingga membantu anak berkebutuhan khusus membangun konsep diri yang baik pula, sehingga kelak di masa depan mereka dapat menjadi individu yang mandiri dan berkontribusi pada lingkungan masyarakat. Sesungguhnya anak berkebutuhan khusus memiliki
memiliki potensi yang sama dan kesempatan yang sama pula yang setara dengan anak normal pada umumnya. Oleh karena itu diperlukan adanya pemahaman terhadap anak berkebutuhan khusus itu sendiri. Nah, berikut adalah jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Untuk memahami lebih lanjut tentang anak berkebutuhan khusus, kita perlu memahami dan mengetahui jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Di antaranya adalah tunanetra, tunarungu, tunadaksa, tunagrahita, tunalaras, kemudian ada tunawicara, autisme, ADHD, gangguan komunikasi, lamban belajar, kesulitan belajar khusus seperti disleksia, disgrafia, dan diskalkulia, serta gifted atau anak yang memiliki bakat tinggi. Nah, berikut adalah penjelasan dari masing-masing jenis anak berkebutuhan khusus. Nah, yang pertama ada tunanetra dengan gangguan penglihatan, di mana mereka tidak dapat melihat secara total ataupun bisa cuman sulit untuk melihat. Nah, penyebabnya yaitu ada sejak lahir, infeksi mata, kemudian kecelakaan atau gangguan saraf mata. Nah, selanjutnya ada tunarungu atau gangguan pendengaran. Mereka tidak bisa mendengar atau merespon suara dan tidak bisa berbicara dengan jelas karena bawaan dari lahir, infeksi tubuhnya, cedera atau paparan suara keras. Nah, yang ketiga ada tunagrahita, di mana mereka lambat berpikir. Ini gangguan pada mental. Cirinya itu susah belajar, sulit mengurus diri sendiri. Nah, sebabnya adalah kelainan otak sejak lahir, kemudian kurang gizi, serta infeksi saat kehamilan atau cedera kepala. Selanjutnya ada tunadaksa, yakni gangguan fisik, di mana hal tersebut menyebabkan susah dalam bergerak seperti duduk, berjalan, ataupun berdiri. Penyebabnya itu bisa dari cacat lahir, kemudian bisa dari kecelakaan, infeksi otot atau saraf, atau bisa juga penyakit tulang. Kemudian ada tunalaras, yakni emosi dan perilaku yang sulit dikontrol. Kemudian yang keempat, sabar itu kunci. Anak berkebutuhan khusus mungkin lebih lambat untuk merespon atau belajar, tapi kita perlu untuk bersabar dan tidak tergesa-gesa dalam memahaminya. Kemudian 5. Ajak berteman. Bermain atau mengobrol bareng dengan anak berkebutuhan khusus bisa membuat mereka merasa dihargai dan diterima. Jangan tunggu mereka mendekat duluan, tetapi kita bisa memulai untuk mendekat duluan. Kalau mereka tidak nyaman untuk disentuh atau diajak berbicara banyak, itu tidak apa-apa. Kita harus menghormati batas mereka. Nah, selanjutnya ada strategi memahami anak berkebutuhan khusus atau ABK sebagai sesama individu. Nah, yang pertama itu ada terima perbedaan, di mana kita semua ini adalah individu berbeda, sehingga anak berkebutuhan khusus mungkin belajar atau bertindak tidak seperti kita, tapi mereka tetap manusia yang ingin dimengerti. Yang kedua itu dengarkan dengan tulus. Nah, saat mereka sedang berbicara, kita harus mendengarkan dengan baik-baik. Hal ini kadang butuh waktu yang lama, tapi mereka juga itu ingin didengarkan. Kemudian yang ketiga, jangan menghakimi. Kalau mereka terlihat berbeda dari kita, jangan buru-buru untuk langsung menilai. Coba kita pahami dulu, bukan menertawakannya. 6. Hargai ruang mereka. Kalau mereka tidak nyaman untuk disentuh atau diajak berbicara banyak, itu tidak apa-apa. Kita harus menghormati batas mereka. Kemudian yang ketujuh ada tanya dengan lembut. Daripada menebak-nebak, kita bisa bertanya sopan. Contohnya, apakah kamu mau dibantu atau lebih nyaman sendiri dulu? Nah, seperti itu. Kemudian 8.
Jadi teman yang konsisten. Mereka akan merasa aman kalau kita tetap ada. Cara mudah untuk mengingat strategi ini adalah tulus pada teman, di mana T itu terima perbedaan, U utamakan mendengar, L lepaskan prasangka, U ulangi kesabaran, S sapa dan ajak berteman, T pahami kenyamanan, A ajak bicara baik, B datang sebagai teman, A ada dengan setia. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton hingga akhir video. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.